Halo, kembali lagi bersama saya Igdi Kresna Adiwenta Brata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, beberapa materi yang ada pada teknologi basis data, yaitu adalah ada store prosedur, trigger, dan juga kursor. Oke, untuk topik bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang store prosedur, membahas trigger, dan juga yang terakhir kita akan membahas tentang kursor. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang store prosedur. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu store prosedur? Nah, store prosedur itu adalah sebuah fungsi yang berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Jadi, store prosedur ini juga bisa menerima parameter sehingga dapat menulis pernyataan if, melakukan pengaturan pada variabel, dan lain sebagainya. Nah, pada store prosedur ini terdapat tiga parameter yang sering digunakan. Yang pertama ada parameter in yang digunakan untuk memberikan suatu nilai dalam store prosedur. Kemudian ada parameter out. Nah, parameter out ini berfungsi untuk mengembalikan suatu nilai dalam sebuah store prosedur. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada parameter in out yang merupakan gabungan dari in dan out. Nah, parameter ini dapat memberikan nilai dan juga mengembalikan nilai dalam sebuah store prosedur. Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu trigger yang berisi tentang pengertian dari trigger itu sendiri dan jenis-jenis event yang terdapat pada trigger. Nah, apa sih itu trigger? Nah, trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu ataupun tampilan dalam database. Nah, biasanya trigger ini akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, atau delete, yang mana ini merupakan perintah dari DML atau Data Manipulation Language. Nah, dalam penulisan trigger, biasanya diawali dengan before atau after, yang kemudian akan diikuti dengan perintah DML yang biasa digunakan seperti insert, update, ataupun delete. Nah, jadi before atau after ini merupakan waktu di mana trigger akan dijalankan. Apakah trigger itu berjalan sebelum ataupun sesudah database dimodifikasi oleh perintah DML, yang mana perintah DML ini bisa dapat berupa insert, update, atau delete. Nah, jadi ketiga perintah DML tersebut, insert, update, atau delete, itu adalah perintah DML yang nantinya akan mengaktifkan trigger. Nah, jadi dalam trigger itu kurang lebih ada 6 yang terdiri dari tiga trigger before dan 3 trigger insert yang sudah tertera pada slide PowerPoint berikut. Yang pertama ada before insert, before update, dan before delete. Kemudian untuk yang after itu ada after insert, after update, dan juga after delete. Oke, kita masuk ke pembahasan materi terakhir yaitu kursor. Nah, jadi kursor itu merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu baris atau record. Dikarenakan pada program SQL, kita tidak bisa menyimpan data hasil query yang lebih dari satu record dalam variabel. Nah, kursor ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada implicit kursor atau kursor yang dideklarasikan dan dikelola secara otomatis oleh PL atau SQL untuk semua operasi select statement dan DML yang akan menghasilkan satu row atau record. Kemudian untuk jenis yang kedua dari kursor yaitu ada explicit kursor. Yang mana explicit kursor ini merupakan kursor yang didefinisikan pada bagian deklarasi atau declare dan biasanya menggunakan mekanisme open, fetching, dan close kursor. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit mencontohkan penggunaan dari store prosedur, trigger, dan juga kursor pada SQL Yoke. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di dalam SQL Yoke. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan buat store prosedur dengan parameter in. Jadi yang pertama kita harus lakukan, kita akan mengetikkan delimiter, kemudian create prosedur diikuti dengan nama prosedurnya. Oke. Jadi kita beri tanda dulu bahwa sini adalah store prosedur. Nah, yang pertama kita ketik delimiter slash. Kemudian kita ketik create prosedur diikuti dengan nama prosedurnya. Karena di sini saya ingin membuat prosedur untuk menghitung jumlah gaji 1 tahun dari pegawai. Saya menggunakan di sini nama prosedurnya adalah jumlah gaji.
Kemudian diikuti dengan parameter in. Kemudian nama parameternya adalah yang pertama saya isikan bulan. Kemudian tipe datanya integer. Kemudian parameter yang kedua in dengan nama ID PGW. Tipe data integer. Tuh. Nah, sekarang kita ketik begin. Nah, di dalam begin ini adalah sintak yang nantinya akan dieksekusi untuk menghitung gaji 1 tahunnya. Yang pertama kita akan declare variabel dulu. Declare variabel dengan nama gaji bulan. Integer. Kemudian untuk menghitungnya kita ketik select dari kolom gaji dikali dengan bulan into disimpan ke gaji bulan. Kita ambil dari tabel pegawai from pegawai where ID sama dengan ID PGW. Nah, oke. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan select gaji bulan, kita alias S sebagai gaji setahun. Nah, karena tadi kita ada menggunakan begin, berarti kita akhiri di sini dengan n//. Nah, sekarang kita akan coba execute untuk prosedurnya apakah berhasil. Oke, jadi di sini sudah sukses. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba untuk panggil prosedur yang sudah kita buat tadi. Cara untuk memanggil prosedur itu adalah kita menggunakan call. Kemudian diikuti dengan nama prosedur yang sudah kita buat tadi. Dalam kasus ini nama prosedurnya adalah jumlah gaji. Kemudian diikuti dengan untuk angka yang untuk dimasukkan ke dalam parameter. Jadi sesuai urutan tadi, yang pertama bulan, saya masukkan 12 karena mewakili setahun. Kemudian ID pegawai, saya masukkan, kita contohkan aja 3. Kemudian kita execute. Nah, jadi karena di sini sukses, jadi gaji setahunnya di sini adalah 18 juta karena dalam tabel pegawai dengan ID 3 itu gaji 1 bulannya adalah 1.500.000. Jadi 1.500.000 dikali 12 atau dalam jumlah setahun itu mendapatkan hasil 18 juta. Oke, sekarang kita akan lanjut ke prosedur yang kedua menggunakan parameter out. Masih sama seperti tadi, kita ketik delimiter dulu. / create prosedur semua gaji. Ini variabel out diikuti dengan namanya, kemudian tipe data. Seperti biasa bikin. Nah, sekarang di sini saya akan membuat prosedur untuk menghitung semua total gaji yang ada di dalam tabel pegawai. Jadi ketiga gaji ini kita akan hitung semuanya. Nah, caranya itu kita gunakan select terlebih dahulu, kemudian sum. Kolomnya yang ingin disum adalah gaji into total ini from tabel pegawai. Sudah, kita end. Nah, kita akan coba run untuk prosedur yang kedua, apakah berhasil? Oke, berhasil. Jadi kita akan panggil prosedurnya. Cara sama seperti tadi, menggunakan call, kemudian ikuti nama prosedur. Lalu
jumlah gaji PGW itu misalnya. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan select add jumlah gaji PGW. Nah, jadi kita akan run execute, maksud saya, maaf. Nah, jadi didapatkan total semua gaji dari ketiga karyawan tadi adalah sebesar 5.800.000. Jadi 2.300.000 ditambah 2 juta itu 4,3 juta, ditambah 1,5 juta itu adalah hasilnya 5,8 juta. Berarti untuk prosedur yang kedua dengan variable out ini sudah berhasil. Nah, kita sekarang akan lanjut ke prosedur yang ketiga menggunakan parameter in out. Ya, jadi masih sama, delimiter pertama kali slash create prosedur nominal dengan nama nominal gaji. Parameter in out namanya angka, tipe datanya integer. Begin. Nah, di sini saya ingin menghitung mengambil nominal gaji yang didapat oleh salah satu karyawan berdasarkan ID-nya. Jadi caranya itu adalah kita select gaji, karena yang ingin ditampilkan adalah di kolom gaji, into angka from mengambil dari tabel pegawai, where ID sama dengan angka. Nah, jadi angka ini bisa kita jadikan sebagai tempat pengembalian nilai dan juga tempat menampung nilai. Kemudian kalau sudah kita end, kita coba execute. Oke, berhasil. Nah, jadi sekarang kita panggil count nominal gaji. Oh ya, jadi pertama-tama kita set dulu angkanya itu berapa, set angka sama dengan, kita coba tampilkan yang ID-nya itu 3. Kemudian kita call add gaji, angka. Terus kita tampilkan menggunakan select angka. Jangan lupa titik koma, kita execute. Nah, jadi ini sudah berhasil. Dengan output di sini adalah 1.500.000. Jadi kita cek. Nah, benar ya. Untuk ID 3 dengan nama Trace ini gajinya 1.500.000. Dan tadi ditampilkan dari menggunakan prosedur itu sudah berhasil mendapatkan angka 1.500.000. Nah, jadi untuk pembuatan store prosedur di sini sudah berhasil menggunakan dari pertama variabel parameter in, kemudian ada parameter out, dan yang terakhir ada parameter in out. Nah, jadi untuk store prosedur cukup sekian. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan trigger. Oke, kita langsung saja untuk membuat trigger. Kita buat query editor baru. Kita rename dulu agar tidak bingung. Sip. Nah, jadi cara untuk membuat trigger itu yang pertama-tama adalah mirip seperti cara pembuatan store prosedur tadi. Yang pertama kita ketikkan delimiter dulu, // kemudian kita ketik create trigger untuk membuat trigger yang diikuti dengan nama triggernya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat trigger insert pegawai. Nah, jadi namanya insert PGW agar singkat. Kemudian untuk eventnya after insert. Jadi trigger ini akan berjalan setelah
insert data dilakukan ke dalam satu tabel. Jadi gini, saya menggunakan after insert on tabel pegawai for each row. Begin. Nah, jadi untuk query-nya adalah insert into, kita akan memasukkan data ke log pegawai setelah ada melakukan insert ke tabel pegawai. Jadi insert into log pegawai, value-nya karena untuk ID-nya udah auto increment, kita inikan saja. Kemudian new ID. Jadi ini mengambil masukkan ID baru, mereferensikan ID baru. Kemudian juga new nama, new jabatan. Kemudian ada apa ya? Jabatan. New gaji. Kemudian untuk keterangannya kita kasih berhasil insert data. Kemudian untuk waktunya kita gunakan current time atau current time. Jika sudah, kita end. Oke, sekarang kita akan coba untuk execute query triggernya. Oke, berhasil. Sekarang kita akan coba lakukan insert data. Jadi kita insert data ke tabel pegawai. Itu caranya insert into pegawai, values. Ini sudah auto increment, kita ganti nama misalnya Alex, kemudian jabatannya senior, atau kita coba HRD aja. Gajinya 1 juta. Kita execute. Oke, di sini ada kesalahan. Oh, jadi kesalahannya terdapat pada trigger yang kita buat karena insert into-nya ini tidak sesuai dengan jumlah kolom yang ada. Jadi kita hapus dulu untuk triggernya, kita akan coba perbaiki. Nah, jadi setelah new ID ini harusnya kita ada action. Action itu jadi kita, karena di sini insert data, jadi kita coba kita pakai saja insert data juga untuk mengetahui bahwa action yang dilakukan adalah insert data. Jadi kita cocokkan ini untuk ID log, ini untuk ID action, kemudian nama new nama, kemudian jabatan, gaji, keterangan, dan waktu. Oke, kita coba execute ulang. Oke, sudah sukses, jadi kita coba melakukan insert data. Nah, sekarang sudah sukses untuk melakukan insert data. Jadi kita coba cek ke log pegawai, select bintang from log pegawai. Skip. Nah, jadi data yang tadi kita insert itu sudah berhasil masuk ke log pegawai, yang artinya itu triggernya sudah aktif. Nah, seperti ini tampilannya. ID lognya itu karena kita menggunakan
auto increment, jadi dia otomatis terisi. Nah, pada saat insert data, Alex juga sudah ID-nya itu auto increment, jadi diisi otomatis. Kemudian untuk insert datanya sudah masuk, dan namanya sini Alex, kemudian jabatan HRD, gaji sekian, berhasil insert data, dan waktu insert datanya. Oke, jadi untuk trigger after insert kita sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke trigger selanjutnya yaitu adalah trigger untuk update. Nah, jadi sini akan saya coba untuk buat dua trigger update. Yang pertama adalah before update, dan yang kedua itu adalah trigger untuk after update-nya. Nah, jadi caranya yang pertama adalah delimiter, kemudian create trigger, di sini kita kasih nama biar nggak bingung, bf update pgw. Terus eventnya before update on pegawai for each row begin. Nah, jadi untuk isian query-nya itu kita hampir sama dengan trigger insert. Nah, saja perbedaannya terletak di sini. Insert into log pegawai values. Ini sudah auto increment. Nah, untuk before update kita akan masukkan data yang lama di lognya. Jadi kita gunakan old di sini, bukan new. Kalau penggunaan new tadi itu diperuntukkan untuk memasukkan data yang baru. Jadi sini penggunaan old untuk mereferensikan data yang sudah ada. Jadi old ID, kemudian actionnya update data. Kemudian sini juga old titik nama, old jabatan, old gaji, kemudian keterangannya kita gunakan untuk mengetahui bahwa ini data ada sebelum diupdate, jadi kita ketik saja data sebelum update. Untuk waktunya masih sama, current time. Nah, jika sudah kita end. Nah, kita akan coba execute, apakah berhasil. Oke, ada error unknown kolom jawaban. Oh, berarti ada typo di sini. Di sini jabatan. Oke, kita coba execute ulang. Nah, sukses. Nah, jadi kita akan coba trigger ini dengan cara kita akan melakukan update kepada salah satu data yang ada di tabel pegawai. Kita akan coba update yang memiliki ID 1. Jadi caranya update tabel pegawai, set, kita coba ganti nama dan jabatannya. Set nama sama dengan Krisna Wedanta. Kemudian jabatannya kita ganti jadi senior manager. Where ID sama dengan 1. Kita akan execute. Berhasil. Nah, jadi kita coba cek di log pegawai. Nah, di sini sudah masuk log ke dalam
tabel log pegawai. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa data yang kita update tadi adalah data yang memiliki ID 1, kemudian dengan data-data seperti namanya, jabatannya, direktur sebelum kita ubah tadi menjadi senior manager. Kemudian keterangannya di sini adalah data sebelum update. Nah, jadi sekarang kita akan buat trigger untuk after update-nya agar mengetahui data apa saja yang sebelumnya itu diubah. Nah, jadi kita buat delimiter create trigger AF update, artinya after update PGW. After update on pegawai for each row. Begin. Nah, ini insert into log pegawai values. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini yang membedakan adalah penggunaan old dan new. Jadi, yang sebelumnya karena kita ingin menyimpan data sebelum diupdate ke dalam log pegawai, maka kita gunakan old. Jadi, sekarang karena kita ingin mengetahui apa saja yang diupdate, jadi kita gunakan referensi new. Nah, jadi yang kita gunakan new di sini adalah pada nama, jabatan, dan gaji. Karena pada ID tidak boleh kita rubah. Jadi sini new. Ini new juga. Ini new. Kemudian ini data setelah update. Jika sudah, kita end. Kita execute. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk update data yang memiliki ID-nya adalah 2. Nah, kita copy aja ini. Update pegawai, set nama, namanya dari Wedanta kita ganti jadi misalnya Wedanta Berata. Jabatannya kita ganti juga, kita coba kita jadi ganti bos. Kemudian kita coba ganti juga untuk gajinya, gaji sama dengan 200.000 misalnya. Where ID-nya itu ID-nya adalah 2. Nah, kita execute coba dulu. Oke, berhasil. Nah, jadi kita akan cek di log pegawai dan apa yang akan terjadi. Nah, jadi di sini akan langsung masuk 2 data. Yang pertama adalah data yang dihasilkan dari trigger before update, yang mana itu menampilkan data yang sebelum kita ubah menjadi yang dari namanya Wedanta menjadi Wedanta Berata, kemudian jabatannya yang pertama yang manajer, sebelum kita ubah menjadi bos nantinya, kemudian untuk gaji dari 2 juta menjadi 200.000. Nah, jadi fungsi trigger after update itu akan langsung mengeksekusi data, menampilkan data yang kita ubah tadi. Kita tadi mengubah pada kolom nama, jabatan, dan juga gaji. Maka di sini sudah ditampilkan perubahan-perubahan yang terjadi pada nama, jabatan, dan gaji. Serta keterangannya masih sama menggunakan data setelah update. Oke, jadi itu untuk trigger untuk update menggunakan before dan after. Jadi selanjutnya kita akan membuat trigger untuk delete. Jadi caranya masih tetap sama. Yang pertama kita delimiter dulu. Kemudian create trigger delete del pgw after delete on pegawai for each row begin. Nah, jadi untuk query dalamnya itu kita akan masukkan data juga ke log pegawai. Caranya adalah
set to log pegawai valuesnya sini udah auto increment untuk ID lognya. Kemudian sini kita ngambil ID yang lama, old ID, untuk mengetahui nanti data yang dihapus itu yang mana. Kemudian untuk actionnya adalah delete data. Kemudian di sini adalah new nama, kemudian new jabatan, kemudian new gaji, keterangannya adalah berhasil delete data. Untuk waktu kita gunakan cure time. Kemudian setelah itu kita end. Kita execute. Oke, di sini ada error. Jadi errornya there is no new row in on delete trigger. Oh, jadi kita nggak boleh pakai referensi new. Jadi kita coba gunakan old. Kita execute lagi. Oke, sukses. Jadi untuk pembuatan trigger delete itu tidak diperbolehkan menggunakan new. Jadi kita gunakan old saja untuk mengambil data yang lama. Nah, sekarang kita akan coba untuk delete salah satu data yang ada dalam tabel pegawai. Jadi kita akan coba delete data dengan ID 5. Jadi caranya itu kita ketik delete from tabel apa tadi, tabel pegawai, where ID-nya sama dengan 5. Jadi kita delete. Oke, sudah sukses. Sekarang kita coba buka log pegawainya. Oke, sudah berhasil ya. Tadi kita melakukan delete ada ID data yang memiliki ID 5 itu sudah hilang di tabel pegawai. Terus lognya itu sudah berhasil masuk ke log pegawai. Sini action yang delete data. Yang tadi kita delete itu data yang bernama Alex dan data-data lainnya sini. Kemudian keterangannya berhasil delete data dengan waktunya sekian. Oke, jadi itu untuk contoh dari pembuatan trigger dari insert, update maupun delete menggunakan before dan juga after. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan kursor. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembuatan kursor. Nah, kita akan buat di query editor yang baru. Kita rename dulu dengan nama kursor. Oke. Nah, untuk membuat kursor, saya menggunakan dua tabel tambahan baru. Yang pertama ada tabel mahasiswa, dan juga ada tabel UKT. Nah, jadi untuk membuat kursor, pertama-tama kita harus membuat prosedur terlebih dahulu. Caranya sama seperti pembuatan prosedur seperti sebelumnya. Kita ketik delimiter dulu. Kemudian create prosedur. Nama prosedurnya adalah hitung UKT misalnya. Kemudian ada parameternya in, kemudian diikuti dengan namanya, terus ada tipe datanya, kemudian ada out, UKT total, tipe data. Nah, sekarang begin. Kemudian kita di sini set UKT total itu sama dengan select kita sum nominal UKT-nya from tabel UKT
where ID UKT-nya itu sama dengan ID UKT. Terus kita group by ID UKT. Terus N. Nah, sekarang kita coba execute dulu. Oke, ini sukses. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan prosedur kedua sekaligus kursornya. Delimiter / create prosedur, namanya bayar UKT. Begin. Kita declare beberapa variabel ID MAS, tipe datanya integer, declare ID UKT, tipe datanya integer juga, kemudian declare sukses integer, set defaultnya default 0. Kemudian kita declare kursornya, declare kursor bayar UKT. Kursor for. Nah, kita ini untuk perintahnya, select distinct select distinct. Nah, ID underscore UKT, terus kita count ID UKT-nya, from tabel mahasiswa, terus kita group by lagi, group by-nya by ID UKT. Oke. Kemudian kita declare lagi untuk continue handlernya, continue handler SQL state, kita ini 02.000 set sukses sama dengan betul. Kemudian kita truncat untuk tabel pembayarannya. Oke, ini sudah. Kemudian sekarang kita open kursornya. Open kursor, caranya ketik open kursor. Tadi nama bayarnya, nama kursornya, kursor underscore bayar UKT. Nah, sekarang while not sukses, jika tidak sukses, kita lakukan fetch kursor underscore bayar
kursor bayar UKT into ke ID mahasiswa dan ID UKT, koma ID UKT, koma. Kemudian kita call tadi prosedur yang tadi kita buat, call hitung UKT, itu prosedur yang kita buat di atas. Dalam kurung parameternya kita pakai ID MHS atau ID mahasiswa, terus add UKT total, UKT total. Oke, nextnya kita buat if. Nah, jadi if-nya ini if add UKT total itu null, lalu kita set dia itu biar nggak null. Jadi kita set add UKT totalnya itu jadi 0 biar nggak null. Kemudian kita end if. Nah, jika kemudian ada if lagi, if not sukses, jika tidak sukses, lalu kita bisa insert into tabel bayar, values-nya itu ini udah auto increment, kemudian ID MHS, ID UKT, kemudian yang untuk total UKT yang harus dibayar itu kita panggil ID UKT-nya dikali dengan add UKT total. Nah, kenapa kita pakai kali? Karena ada beberapa UKT yang dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Jadi misalnya ada UKT 1 itu ada 2 mahasiswa yang dapat UKT 1. Nah, jadi agar total hasil bayarnya itu benar, kita kalikan ID UKT tersebut dengan nominal UKT-nya. Jika sudah, kita end if. Nah, karena tadi ada while, kita juga harus end while. Lalu, karena tadi juga kita open kursornya, sekarang kita close kursornya. Close kursor underscore bayar UKT. Kemudian end. Nah, sekarang kita coba execute, apakah ada error. Oke, ini ada error. Errornya di mana? Oh, ini ada typo. Kita coba lagi. Masih error. Oh, ini open kursor. Nah, sudah sukses. Nah, jadi karena sudah sukses, kita coba cek dulu tabel bayarnya. Caranya itu select bintang from itu kok TB, nama tabelnya bayar. Nah, ini datanya masih kosong karena tadi kita belum panggil untuk kursornya. Nah, jadi kita sekarang coba panggil kursor itu, caranya call bayar UKT. Oke. Sukses. Nah, jadi karena sudah sukses, kita coba cek lagi untuk tabel bayarnya. Nah, jadi di sini sudah berhasil untuk pemanggilannya. Jadi di sini ada ID UKT 1 dengan total mahasiswanya 2. Nah, jadi untuk nominal ID UKT 1 itu nominalnya adalah 200.000. Nah, karena ada 2 siswa yang mendapatkan UKT 1, berarti UKT 1 yang nominalnya 200.000 itu dikali 2. Kemudian
Untuk ID UKT 2 itu ada satu orang mahasiswa. Ya, benar. ID UKT 2 itu ada satu orang mahasiswa. Kemudian untuk ID UKT 3 juga ada satu orang mahasiswa. Dan 4 juga ada satu orang mahasiswa. Nah, jadi data yang ditampilkan oleh kursor ini sudah sukses ditampilkan. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan materi kali ini tentang store prosedur, trigger, dan juga kursor. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau kekurangan pada penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih.